Situasi di Irlandia sudah begitu parah akibat imigrasi, sehingga sekelompok kecil nasionalis mencoba menghidupkan kembali IRA. Ingat, kelompok teroris itu yang dulu mencoba menggulingkan koloni Inggris dengan benar-benar. Pilihan apapun yang IRA mereka baru, miliki. atau Maksudku, teman-teman, ini bukanlah berita yang aku harapkan saat bangun pagi ini. IRA baru menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap perlakuan Irlandia yang dijadikan tempat pembuangan bagi orang-orang dari dunia ketiga ini. Mereka ingin mendorong remigrasi, jika tidak, kekerasan akan terjadi. Jadi saya akan membacanya dengan cara yang sangat lugas dan apa adanya. Oke, saya tidak akan menyatakan dukungan ataupun ejekan atau merendahkan IRA. Ini murni netral, sesuai dengan ketentuan hukum. IRA baru sedang merencanakan kampanye kekerasan yang bertujuan mengusir para migran dari Irlandia. Pejabat intelijen sudah memberikan peringatan. Pimpinan keamanan khawatir kelompok Republikan ini, yang merupakan penerus real IRA, telah memanfaatkan ketegangan di kedua sisi perbatasan Irlandia. Peningkatan kejahatan yang dilakukan migran di pulau tersebut telah memicu kemarahan warga lokal. Sebagai referensi, saat ini sekitar 25% penduduk Irlandia bagian selatan adalah imigran. Oke? 25% dari penduduk Irlandia Selatan adalah imigran. 25%. Dari 7 wanita yang dibunuh pada paruh pertama tahun ini, 6 diantaranya dibunuh oleh migran. Kalau Anda ingin tahu seperti apa statistiknya, angkanya juga sangat tinggi. Pria Irlandia yang tak bersalah telah dibantai, ditikam, dirampok. Tapi ya, fakta bahwa 25% penduduk Irlandia adalah imigran merupakan statistik yang mencengangkan. Oke, itu jumlah yang sangat besar dari populasi Irlandia. Maksud saya, itu memang terlalu banyak. Dan tidak mengherankan jika ada sekelompok nasionalis yang berkata, tunggu dulu, bukan hanya kolonisasi dari luar yang harus kita singkirkan. Mungkin jika mereka membawa orang-orang ini ke dalam pemerintahan kita sendiri, itu sesuatu yang harus kita khawatirkan. Dan tindak lanjuti sebagai orang-orang yang peduli pada segala hal yang menyangkut Irlandia. Seperempat dari semua orang di Irlandia sebenarnya adalah imigran non-kulit putih. Itu belum termasuk anak-anak mereka. Kalau kamu hitung anak-anak mereka, generasi kedua, generasi ketiga, angkanya sekitar 30-35%. Itu jumlah yang sangat mengejutkan. Dan Aira bertampaknya juga menganggap itu jumlah yang sangat mengejutkan, mengingat pernyataan yang telah mereka buat di sini. Peningkatan kejahatan yang dilakukan migran di pulau ini telah memicu kemarahan warga lokal, seperti yang terlihat pada bulan Juni ketika penusukan terhadap Stephen Ogilvy yang terjadi sekitar 10 menit dari tempat saya duduk sekarang. Diduga dilakukan oleh seorang pencari suaka asal Sudan. Sekarang, mereka menggunakan kata diduga, karena bajingan ini masih dalam proses hukum di sistem peradilan kita. Jadi dia belum secara resmi didakwa atas apapun. Sumber keamanan mengatakan kepada Mail tadi malam bahwa kelompok tersebut, IRA baru, yang masih memperjuangkan Irlandia bersatu, sedang memanfaatkan keluhan-keluhan ini. Benar sekali, mereka ingin Irlandia Utara dipisahkan dari Britania Raya dan dikembalikan dengan selamat ke Irlandia Selatan, ke Republik Irlandia. Irlandia bersatu sekali lagi. Ada kekhawatiran bahwa kampanye ini bisa mendorong gelombang baru migran dari Irlandia ke Britania Raya, terutama melintasi perbatasan darat Irlandia Utara. Ya, mereka juga akan menunggu di sini. Tidak diragukan lagi, mereka sudah terorganisir. Sebuah video muncul minggu lalu di media sosial, di mana seorang pria tak dikenal mengeluarkan ancaman terhadap para migran atas nama Ira. Mereka akan mengambil alih. Mereka akan memberikan ultimatum bukan kepada para politisi, tetapi kepada para migran ilegal yang ada di negara ini, katanya. Pria itu mengklaim bahwa tentara Inggris menghormati Ira selama The Troubles karena efektivitas dan profesionalisme mereka. Ngomong-ngomong, kita masih punya kendaraan lapis baja Land Rover yang berpatroli di sekitar sini. Kendaraan khusus ini, benar, Land Rover, kita masih punya kendaraan-kendaraan ini berkeliling. Sekarang akan tiba waktunya untuk perang saudara. Itulah yang akan dilakukan oleh orang-orang ini. Dan bisakah Anda menyalahkan mereka? Maksud saya, semakin banyak percakapan tentang perang saudara yang mulai terjadi di berbagai negara yang kewalahan oleh para migran. Dan tentu saja, tidak satupun dari kita yang mendukung perang, kita juga tidak tertarik dengan itu. Poin penting yang perlu diperhatikan adalah, situasinya sudah begitu buruk sehingga orang-orang benar-benar percaya bahwa untuk membela budaya, masyarakat, dan negara mereka, mereka harus berperang dengan orang-orang ini untuk menyingkirkan mereka. Separah itulah keadaannya sekarang. Coba pikirkan hal-hal yang membuat orang berperang ratusan tahun lalu dan bahkan sampai hari ini. Lalu sadari bahwa pemerintah justru menekan rakyatnya sendiri. Masuknya banyak migran dari negara dunia ketiga yang sama sekali tidak sejalan dengan budaya yang ada di negara mereka sendiri. Sampai pada titik di mana orang merasa harus memulai perang saudara untuk menyingkirkan mereka, itu benar-benar gila. Dan kita akan melihat menguatnya suara-suara nasionalis. Karena meskipun begitu banyak orang telah takut dengan gagasan nasionalisme ini selama begitu lama, dan mereka tidak. Aku tidak ingin bilang bahwa ketakutan mereka itu benar, tapi ada alasannya. Kita telah melihat apa yang dilakukan oleh ideologi sosialis nasional, seperti pada partai Nazi. Dan tentu saja, mereka sebenarnya tidak benar-benar nasionalis. Mereka sebenarnya hanya mencoba menguasai dunia. Itu sedikit lebih rumit dari itu. Tapi kita telah melihat apa yang terjadi dengan ideologi itu, dan itu menakutkan banyak orang. Untuk waktu yang lama, disebut sebagai sayap kanan ekstrim mungkin adalah salah satu hal terburuk yang bisa dikatakan pada seseorang. Itu berarti kamu rasis, kamu jahat, kamu orang yang suka kekerasan. Sekarang, semakin banyak orang menyadari bahwa mereka telah didorong ke dalam kategori sayap kanan ekstrim hanya karena mereka bersikap logis.
Karena menyadari bahwa jika mereka ingin mempertahankan budaya mereka seperti apa adanya, itulah satu-satunya yang mereka inginkan. Mereka harus membela diri dari ideologi ekstremis yang telah mendorong mereka. Dan jika kamu melihatnya secara visual, jika ada ideologi sayap kiri ekstrim, dan ada orang-orang di tengah, kelompok sayap kiri ekstrim telah masuk dan mencoba mengambil alih posisi tengah. Dan mereka benar-benar telah mendorong orang-orang. Kamu sebenarnya tidak bisa benar-benar melihatnya secara harfiah ke arah perspektif yang lebih sayap kanan. Tapi perspektif sayap kanan saat ini bukan seperti ayo kita bunuh semua orang seperti yang mereka gambarkan, tapi lebih kepada ayo kita bela diri kita sendiri. Dan dengan itu, kebangkitan nasionalisme pun datang. Ini akan menjadi peringatan besar bagi pihak berwenang. Orang-orang ini akan menunjukkan bagaimana caranya dan memberi mereka waktu 24 jam untuk pergi. Real IRA memisahkan diri dari Professional IRA pada tahun 1997 dan kemudian bergabung dengan kelompok main hakim sendiri, Republican Action Against Drugs, pada tahun 2012 untuk membentuk New IRA. Kelompok ini telah membangun hubungan dengan kelompok nasionalis Skotlandia di Glasgow yang membantu mempromosikannya melalui media sosial. Pada bulan Juli, mahasiswa hukum berusia 25 tahun, Isabella Perry Sullivan, didakwa memiliki bahan peledak setelah sebuah bom ditemukan di sebuah kendaraan di Republik Irlandia. Polisi Irlandia mencegatnya selama operasi yang berfokus pada aktivitas Republikan pembangkang, dan pengacara pembela mengatakan kepada pengadilan bahwa dia diminta untuk membawanya kembali ke Irlandia Utara tanpa mengetahui isinya. Maksudku, aku benar-benar merasa seperti sedang membaca sejarah dari Ira. Seperti tahun 1970-an, 80-an, 90-an, semua yang terjadi antara Irlandia dan Britania Raya. Membayangkan bahwa mereka benar-benar memasang bom untuk membela diri dari ini. Lagi-lagi, kita sebenarnya tidak tahu apa yang benar-benar terjadi. Yang kamu lihat hanyalah video pria ini yang mengatakan Ira mengincar para migran. Dan kita tidak tahu apakah mereka benar-benar serius, apa maksudnya, apakah itu benar-benar akan terjadi, apakah republik, apakah pemerintah benar-benar harus takut, tapi kenyataannya orang-orang didorong ke perilaku ekstrim seperti itu. Sampai seorang wanita berusia 25 tahun menaruh bahan peledak di mobil karena dia merasa sangat perlu menjadi bagian dari kelompok politik ini. Sekali lagi, kamu tidak bisa membenarkannya. Siapapun yang menaruh bom di mobil seharusnya menghabiskan hidupnya di penjara. Maksudku, itu sederhana, itu kejam, itu terorisme. Itu tidak bisa dibenarkan. Tidak peduli apapun keyakinan ideologismu di baliknya. Tapi di saat yang sama, penting untuk menyadari bahwa gagasan bahwa anak muda tidak sedang diindoktrinasi itu salah. Mereka memang sedang diindoktrinasi. Dan mereka sedang diindoktrinasi untuk membenci negara mereka sendiri. Atau berjuang sangat keras untuk negara mereka. Tergantung pada algoritma seperti apa yang mereka terpapar. Saya ingat ini. Ini dulu berita besar. Menyelundupkan bom ke Irlandia Utara. Ya, itu gila. Saya rasa kita tidak pernah tahu itu untuk siapa. New IRA sangat aktif tahun ini di Irlandia Utara dalam serangan terhadap kepolisian Irlandia Utara di kantor polisi Lurgan dan bom mobil di Dunmurry. Jadi mereka kembali secara aktif menyerang polisi. Mereka punya dua tujuan, kemerdekaan Irlandia dan semua migran harus keluar. Kami sudah mengatakan ini sejak awal, bahwa ada dua musuh utama. Sebenarnya ada beberapa musuh, tapi ada dua musuh utama dalam pengambil alihan lewat migrasi ini. Ada para migran yang datang, tapi kemudian ada pemerintah yang membiarkannya. Dan ketika ada kelompok nasionalis ini, dua hal yang mereka lawan adalah para migran dan pemerintah. Yaitu mereka menginginkan kebebasan, mereka ingin bersatu. Kerumitan geopolitik Irlandia dan lain sebagainya bisa kita bicarakan di lain waktu. Kita tidak akan membahas detailnya sekarang. Namun, penting untuk menyadari bahwa itulah yang mereka identifikasi. Mereka menyadari bahwa ini bukan hanya perang melawan orang-orang yang datang dan mencoba mengambil alih. Ini juga perang melawan orang-orang yang membiarkan mereka masuk dan mengambil alih. Jadi ada dua entitas yang berbeda. Dan jika rakyat sendiri tidak melawan pemerintah dan melawan gelombang masuk para penyerbu ini, lalu siapa lagi yang akan melakukannya? Itulah sudut pandang yang mereka ambil. Apakah kita mendukungnya? Tidak juga. Apakah kita setuju? Tidak juga. Saya sendiri tidak benar-benar percaya pada tindakan main hakim sendiri. Tapi apakah kita memahaminya? Ya, kita memahaminya. Kamu bisa lihat dari gambar ini, mencari suaka bukanlah kejahatan. Mencari suaka bukanlah kejahatan, tapi saya akan bilang apa yang merupakan kejahatan. Tetap tinggal di negara ini setelah permohonan suakamu ditolak, itulah kejahatan. Mencungkil mata seorang pria Skotlandia yang cacat, itu juga kejahatan. Datang ke sini sebelum bahkan mengajukan permohonan suaka adalah penipuan tunjangan, itu juga kejahatan. Geng, kejahatan. Menusuk anak-anak kulit putih dengan kirpanmu, kejahatan. Kirpan-kirpan ini, kejahatan. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Mereka mengambil seluruh gagasan tentang menjadi imigran dan mencoba membingkainya seolah-olah intinya cuma itu. Kamu hanya harus bersimpati pada anak-anak dan para istri. Tapi kemudian mereka bertindak dengan kekerasan. Mereka tidak berasimilasi. Mereka tidak mau benar-benar berintegrasi dan bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan kepada mereka. Dan mereka menggunakan citra luar biasa ini, bahwa mencari suaka tidak berarti kami penjahat. Atau lihatlah orang-orang hebat ini, yang telah berkontribusi pada masyarakat kalian. Bagaimana kalian bisa mengusir kami semua? Maksudnya, ya. Jika lebih banyak migran adalah orang-orang yang datang untuk mencoba bergabung dan berasimilasi, serta membangun masyarakat tempat mereka berintegrasi, maka saya rasa orang-orang tidak akan mempermasalahkan hal itu. Namun sayangnya, kenyataannya tidak seperti itu. Dan fakta bahwa tingkat kejahatan sangat tinggi di tangan para penyerbu ini membuat orang-orang menyadari bahwa mungkin sudah saatnya untuk tidak lagi terjebak dengan citra seperti ini. Bagaimanapun juga, apakah benar-benar sedang dibentuk IRA baru di Irlandia yang berencana untuk menyingkirkan para imigran alias para penyerbu ini? Belum jelas untuk saat ini. Tapi apakah ini pertanda dari hal-hal yang akan datang? Ya, benar. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.